Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kami dari kelompok rendah akan mempresentasikan hasil dari penugasan data interval. Adapun anggota dari kelompok ini adalah Hai, saya Wahyu Riando dengan NIM 1131000023. Hai, saya Dara Rahmadani dengan NIM 1131300031. Hai, saya Pantas Hana 1131000004. Baiklah, kami akan memulai presentasi ini. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam pembahasan pada tugas ini. Pembahasan yang akan kami sampaikan adalah pengertian data interval, karakteristik data interval, serta pengolahan data interval. Pengertian data interval akan dijelaskan oleh Pantas Hana Baban. Karakteristik data interval akan dijelaskan oleh saya sendiri, Dara Rahmadani, dan pengolahan data interval akan dijelaskan oleh Wahyu Riando. Oke, baiklah teman-teman, saya akan menjelaskan tentang data interval. Nah, di slide adalah data interval adalah data di mana objek atau kategori dapat diurutkan berdasarkan suatu atribut yang memberikan informasi tentang jarak antara tiap objek atau kategori yang sama. Jadi, data interval merupakan suatu nilai di antara beberapa objek. Nah, di mana nilai antara objek A dan objek B sama dengan nilai antara objek B dengan objek C. Nah, data interval termasuk data kuantitatif. Data interval termasuk data kuantitatif artinya data yang dapat dipaparkan dalam bentuk angka, di mana data ini dapat melakukan berbagai operasi, seperti penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, serta beberapa operasi matematika yang lainnya. Nah, untuk lebih pahamnya, misalnya waktu yang menunjukkan pukul 00 dan pukul 04. Pada contoh jam tersebut dapat kita lihat bahwa jarak antara pukul 1 pukul 2 adalah 60 menit. Nah, dan begitu juga jarak setiap tingkatannya sama, yaitu 60 menit juga. Nah, kira-kira begitu tentang data interval. Kali ini saya akan menjelaskan karakteristik data interval. Adapun pengkarakteristikan data interval dapat dilakukan dengan cara berikut ini. Yang pertama, data dikategorikan ataupun diklasifikasikan sesuai dengan tingkatannya. Yang kedua, selisih antar tingkatan yang digunakan sama atau sudah jelas. Yang ketiga, dapat dilakukan operasi matematika seperti mencari rata-rata, median, simpangan baku, dan operasi matematika lainnya. Yang terakhir, tidak memiliki nol yang mutlak. Artinya, nilai nol pada interval itu memiliki arti bukan nol yang sesungguhnya. Contohnya, jika nol pada temperatur bernilai 0, dapat diartikan bahwa temperatur yang sedang ada pada saat itu tidak benar-benar bernilai 0, melainkan suhu yang ada pada saat itu adalah bernilai minimum, yaitu bersuhu dingin. Misalnya, pada contoh ini saya akan menjelaskan A bernilai 1, B bernilai 2, C bernilai 3, D bernilai 4, dan E bernilai 5. Interval A sampai C adalah 3 kurang 1, yaitu 2. Interval B sampai C adalah 3 kurang 2, yaitu 1. Jadi, dari contoh tersebut dapat dilihat bahwa nilai antara A, B, C, dan D adalah sama, yaitu 1. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pengolahan data interval. Tipe data interval ini cocok digunakan untuk metode statistika parametrik. Nah, apa itu statistika parametrik? Statistika parametrik itu adalah statistika yang di dalam pengolahan datanya itu menggunakan parameter yang spesifik. Misalnya saja, ketika kita mencari sebuah rata-rata dari sebuah populasi atau variansi. Untuk itu, proses pengolahan data interval dapat kita lakukan seperti berikut ini. Yang pertama yaitu kumpulkan ruang sampel. Maksudnya yaitu ketika dalam mencari rata-rata beberapa sampel, maka kita harus mengetahui parameter apa saja dari rata-rata populasi itu yang kita gunakan. Yang kedua yaitu
kategorikan data berdasarkan tingkat kepentingannya. Maksudnya yaitu kita harus mengelompokkan data-data tersebut menjadi beberapa bagian yang kecil, sehingga data-data kecil tersebut dapat mewakili sampel-sampel yang telah kita ambil. Yang ketiga yaitu menentukan rentang atau jarak antara setiap kategori, di mana rentang antara kategori tersebut adalah sama. Jadi, jarak antara setiap objek dengan objek lain dari data tersebut tidak boleh berbeda. Dan yang terakhir yaitu data dapat digunakan untuk mencari frekuensi, mean, median, simpangan baku, dan variansi. Nah, setelah kita mengelompokkan data-data tersebut, maka kita dapat mengetahui bagaimana cara mencari rata-rata dari sampel tersebut, simpangan baku, median, variansi, dan operasi matematika lainnya. Nah, mungkin itu saja presentasi yang dapat kami sampaikan. Dari tadi telah kami jelaskan dari pengertian data interval, karakteristik dari data interval itu sendiri, dan yang terakhir yaitu pengolahan data interval yang telah saya sampaikan. Dan mungkin itu saja, dan terima kasih atas perhatian dari teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.